Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun, dan selalu menjaga jarak. Baik, hari ini kita akan belajar masih tentang surat niaga, namun kali ini kita akan belajar tentang surat balasan pengaduan. Jadi kalau minggu kemarin kita telah belajar nih bagaimana cara membuat surat pengaduan, di mana surat pengaduan itu bisa diterbitkan atau bisa dibuat ketika pesanan yang kita buat itu tidak sesuai dengan apa yang pesanan yang dikirimkan, maksud saya tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Misalnya kita pesan 10 komputer, dikirimnya hanya 9. Kemudian pengaduan terkait dengan kerusakan barang. Misalnya membeli guci, tetapi setelah dibuka ada satu guci yang pecah. Atau misalnya pengaduan karena ketidaksesuaian barang. Misalnya harusnya membeli komputer merek Asus tetapi dikirimnya merek Axio dan sebagainya. Jadi surat-surat pengaduan itu macam-macam sifatnya, macam-macam jenisnya tergantung dari komplain atau pengaduan apa yang ingin kita sampaikan ke penjual. Surat balasan pengaduan di mana kita nanti akan belajar tentang pengertian, adanya surat pengaduan yang harus diperhatikan serta si penjual harus memberikan tanggapan. Nah, tanggapan langsung saja ke agenda yang pertama, di mana pengertian dari balasan surat pengaduan adalah surat jawaban pengaduan barang merupakan sebuah surat yang ditulis oleh produsen atau penjual untuk menjawab surat komplain atau surat pengaduan barang yang sebelumnya dikirimkan oleh konsumen atau pembeli. Jadi, tidak akan ada balasan pengaduan jika si pembeli tidak membuat surat pengaduan itu sendiri. Jadi, balasan pengaduan akan terbit, akan muncul ketika ada surat pengaduan. Surat pengaduan muncul ketika ada ketidaksesuaian pesanan dari apa yang dikirimkan, apa yang diterima kita tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau yang telah dipesankan, seperti itu. Kemudian untuk hal apa saja sih yang harus diperhatikan? Nah, untuk hal apa saja yang harus diperhatikan, di sini setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat balasan pengaduan. Yang pertama, jelas harus sampaikan dulu permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Pernah mendengar istilah bahwa pembeli adalah raja kan? Setidaknya walaupun kita belum tahu yang salah siapa atau misalnya kerusakan tersebut atau pengaduan tersebut benar-benar salah penjual atau bukan, yang jelas kita di awal harus menyampaikan permohonan maaf tersebut karena menyebabkan ketidaknyamanan si pembeli. Kemudian setelah kita menyampaikan permohonan maaf, maka yang kedua adalah memahami penyebab terjadinya kesalahan atau aduan. Jadi jangan mentang-mentang si pembeli membuat surat pengaduan itu berarti sudah pasti si penjual yang salah. Belum mesti ya. Jadi ketika ada surat pengaduan dari pembeli, maka kewajiban penjual adalah mengeceknya terlebih dahulu, cross-check nih apa benar yang disampaikan pembeli. Misalnya pembeli bilangnya kerusakan karena pengiriman, padahal ketika dicek lagi pada saat pengiriman dan tanda terima, si pembeli itu menandatanganinya dengan baik. Kan artinya berarti si pembeli sudah mengecek. Nah, dari situ kan berarti ada ketidaksesuaian. Si pembeli ini tidak berkata jujur, misalnya seperti itu. Makanya, ketika ada surat pengaduan, bukan berarti itu benar-benar salahnya si penjual. Tetapi, sebagai seorang penjual yang baik, harus bisa meresponnya dengan bijak, yaitu menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu atas ketidaknyamanan. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami penyebab terjadinya kesalahan atau komplain. Kalau misalnya sudah dicek nih, oh iya benar kesalahan si penjual, berarti si penjual melakukan langkah yang ketiga, yaitu fokus pada solusi atau cara pemecahan masalah yang diinginkan pembeli. Misalnya pembeli di dalam surat pengaduannya menyampaikan untuk bisa dikirimkan barang pengganti atas barang yang rusak. Nah, berarti si penjual setelah meminta maaf, kemudian mengakui kesalahan, yang selanjutnya adalah melakukan pemecahan masalah yang ditawarkan si pembeli. Misalnya kalimatnya, kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami saudara atas pengiriman pesanan bla 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 bla. Kemudian setelah kami konfirmasi kembali dan setelah kami cek,
memang benar bahwa kesalahan kerusakan barang ada pada pihak kami. Untuk itu, bersamaan dengan surat ini, berikut kami kirimkan 5 buah mesin cuci sebagai barang pengganti yang rusak, misalnya seperti itu. Itu contoh misalnya barangnya rusak. Kalau misal ketidaksesuaian barang, misalnya karena merek, nah itu bisa ditukar. Misalnya, nanti si pembeli bisa mengirimkan barang yang salah dengan ongkos kirim ditanggung penjual, dan penjual mengirimkan kembali barang yang betul, misalnya seperti itu. Tergantung cara penyelesaian apa yang ditawarkan oleh pembeli. Jika memang masuk akal dan bisa diterima oleh si penjual, maka penjual bisa menyetujuinya. Namun, jika dirasa penjual merasa kurang tepat atau kurang sesuai, maka bisa konfirmasi lagi, ditawar lagi solusi apa yang tepat untuk kedua belah pihak, seperti itu. Nah, jika ketiga hal ini disampaikan dengan baik atau dilakukan dengan baik, maka akan menyebabkan terbitnya pengaduan diselesaikan dengan baik. Entah itu si penjualnya benar-benar salah atau memang kesalahan dari si pembeli. Jika kita bisa menyampaikan balasan dengan sopan, dengan tetap menghormati si pembeli, maka pengaduan pun akan dapat diselesaikan dengan baik, seperti itu. Mudah ya anak-anak, setidaknya kita harus tahu dulu isi dari pengaduannya seperti apa, kemudian kita cross check dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau sudah, baru kita bisa membalasnya dengan ucapan maaf. Kalau misalnya benar salah, akui kesalahan, kemudian sampaikan solusinya atau menyetujui solusi yang ditawarkan oleh si pembeli. Nah, berikut ini adalah contoh surat balasan pengaduan, di mana balasannya ditujukan kepada pemilik toko ingin maju. Berarti sebelumnya, pemilik toko ingin maju ini membuat surat pengaduan kepada PT Elektronik Maju. Nah, balasan pengaduannya seperti apa? Untuk bagian-bagian suratnya, sama seperti surat-surat pada umumnya, di mana dimulai dari kop surat hingga kaki surat atau petugas ataupun orang yang bertanggung jawab atas surat tersebut serta jabatannya. Untuk isinya seperti biasa juga dibagi atas 3 hal. Paragraf pertama adalah alasan pembuatan surat atau hubungan dengan surat sebelumnya. Kalau surat balasan pengaduan, berarti ada hubungan dengan surat sebelumnya, yaitu surat pengaduan. Bisa disampaikan atau dicantumkan sekalian tanggal, nomor dari surat pengaduan yang dikirimkan sebelumnya. Kemudian paragraf kedua adalah isi surat yang memang ingin disampaikan. Misalnya pengaduan tentang kerusakan barang, berarti di isi yang balasan pengaduan adalah fokus pada permintaan maaf, kemudian akui kesalahan, serta solusi yang disetujui seperti apa. Sedangkan paragraf yang terakhir adalah ucapan harapan dan terima kasih. Seperti itu. Bisa kita lihat di contoh ini, paragraf pertamanya adalah surat saudara tertanggal 25 Maret 2015 dengan nomor bla bla perihal pengaduan kerusakan barang telah kami terima dengan penuh perhatian. Itu paragraf 1. Paragraf inti atau paragraf isi atau paragraf yang kedua adalah sehubungan dengan surat saudara, kami segera melakukan pengecekan dan ternyata karyawan kami melakukan kesalahan dalam pengepakan, sehingga barang pesanan saudara banyak mengalami kerusakan. Atas kesalahan tersebut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akan lebih memperhatikan pesanan saudara selanjutnya. Ini permohonan maafnya ya. Kemudian ada pengakuan kesalahan bahwa karyawannya salah dalam pengepakan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian solusi atau menyetujui solusi yang ditawarkan oleh si pembeli, yaitu selanjutnya kami akan segera mengirimkan 5 unit TV yang baru sebagai pengganti barang pesanan saudara yang mengalami kerusakan. Kami harap saudara senang menerimanya. Faktur asli pesanan saudara telah kami kirimkan. Nah, ini contoh solusinya. Kemudian paragraf terakhir adalah harapan dan terima kasih. Atas perhatian saudara, kami sampaikan terima kasih. Mudah ya anak-anak untuk membuat surat balasan pengaduan. Baik, setelah kita lihat contohnya, seperti biasa, kita akan mencoba untuk membuat surat balasan pengaduan.
Dan tugasnya adalah berdasarkan surat pengaduan yang telah dibuat pada tugas sebelumnya, yaitu tugas 10, buatlah balasan atas surat pengaduan tersebut. Jadi di pertemuan sebelumnya kan anak-anak membuat surat pengaduan. Nah, di tugas kali ini anak-anak adalah bertugas untuk menjawab dari surat pengaduan yang telah anak-anak buat sebelumnya. Berarti yang tadinya dijadikan sebagai alamat dalam, di tugas 11 ini dijadikan sebagai kop surat karena merupakan jawabannya. Nah, untuk mengingatkan tugas sebelumnya, kalau misalnya anak-anak lupa, ini adalah tugas sebelumnya, di mana anak-anak diminta untuk membuat surat pengaduan. Setelah itu, untuk tugas 11 yang tugas sekarang adalah membuat balasan dari surat yang telah dibuat anak-anak sebelumnya tersebut, yaitu surat pengaduan. Kalau kemarin yang sudah mengerjakan surat pengaduan, berarti hari ini tinggal membuat surat balasan pengaduannya, seperti itu. Baik anak-anak, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Bagaimana? Ada sedikit gambaran dan mudah dipahami. Jika memang ada yang belum dipahami, bisa anak-anak tanyakan di grup kelas ataupun di e-learning milik kita. Kalau begitu, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.